Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Para pendengar dan pencinta kajian Tafsir Jalalain rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian tafsir atau pembacaan kitab tafsir. Masih halaman 5 surah Al-Baqarah ayat 26. Berbicara tentang bahwa Allah membuat perumpamaan di dalam Al-Quran seperti nyamuk. Tentu banyak hikmah yang kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzala raddan liqaulil yahudi lamma daraballahu mathala bizubabi fi qawlihi wa iyaslubuhum al-zubabu syai'an wal ankabuti fi qawlihi kama salil ankabuti ma aradallahu bikri hadhil asya'i al khasiyati inna allaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Wa nazzala raddan liqaulil yahudi, dan turun ayat, maksudnya ayat 26 surah Al-Baqarah ini, liqaulil yahudi, ini menolak, menyanggah bagi pertanyaan-pertanyaan orang-orang Yahudi. Jadi menolak atau menyanggah. Raddan liqaulil Yahudi, bagi ucapan orang Yahudi. Lama daraballahu maksalat, tatkala Allah membuat perumpamaan bizubab, dengan lalat. Jadi Allah membuat perumpamaan seperti lalat. Orang Yahudi itu bertanya, mengapa Allah membuat pertanyaan seperti lalat? Mereka bertanya, tapi mengolok-olok. Mengolok-olok kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah orang Yahudi. Tentang perumpamaan yang Allah buat bizubab. Jadi orang Yahudi bertanya justru mengolok-olok. Bukan bertanya itu mencari kebenaran atau bertanya itu karena mereka tidak tahu, tidak. Mereka itu bertanya tapi mengolok-olok. Buat apa Allah menjadikan seperti membuat lalat? Nah, begitu. Biqaulihi, di firman Allah, dijelaskan firman Allah, wa iyaslubahum
az-zubabu syai'an wal ankabuti. Dan jika merampas mereka itu az-zubab, lalat, syai'an, sesuatu, wal ankabuti, dan laba-laba. Jadi wal ankabuti. Ini sebuah perumpamaan. Allah menciptakan lalat atau angkabut, laba-laba. Wa fi qawlihi kamathali angkabuti, dan pada perkataan Allah Subhanahu wa taala kamathali angkabut, seperti angkabut itu, ma aradallahu bizikri hadhil asya'il khasiyati. Mengapa Allah menyebutkan ini sesuatu yang hina? Allah membuat perumpamaan yang hina ini, kata orang Yahudi, seperti lalat dan angkabut. Kemudian ayat yang kita bahas, ayat 26 surah Al-Baqarah ini, innallaha la yastahyi ayyadriba mathala ayyaj'ala mathala. Ayyadriba itu bimakna ayyaj'ala. Sesungguhnya Allah menggunakan harfu taukid. Ini kuat sekali. Innallaha, sesungguhnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi ayyadriba mathala ayyaj'ala mathala. Membuat perumpamaan atau menjadikan perumpamaan. Jadi membuat perumpamaan atau menjadikan perumpamaan. Mathala itu maf'ulun awal, jadi maf'ul awal. Karena ini adalah fi'ilnya fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu artinya memerlukan kepada, berhajat, membutuhkan kepada fa'il dan maf'ul. Jadi sempurna. Nah, jadi jumlahnya kalau fi'il muta'addi itu ada fa'il dan ada maf'ul. Nah, maksalan di sini adalah maf'ulul awal. Ma, di sana ada ma. Ma ba'udatan, atau yang lebih rendah lagi. Ma ba'udatan, ma-nya di sana nakiratun mausufatun. Jadi ma nakirah. Ma nakiratun mausufatun. Jadi ini adalah bersifat umum. Kalau nakirah itu kan bersifat umum. Kalau ma'rifah itu bersifat khusus. Bima ba'daha, dengan sesuatu sesudahnya. Nah, sesudahnya itu ada maf'ul tsani. Nah, kemudian ada lagi maf'ul tsaninya. Ada perumpamaan yang Allah buat. Jadi terdiri dari, jumlah itu terdiri dari fi'il, kemudian fi'il, fa'il, maf'ul awal dan maf'ul tsani. Di sini penjelasannya. Misalin kana au zaidatun, atau seperti kana. Seperti kana au zaidatun, atau tambahan saja, atau ma itu tambahan saja. Tambahan li ta'kidil hisyati, itu untuk menguatkan kehinaan. Ini tambahan saja. Fama ba'daha, atau ma itu sesudahnya. Nah, ma ada ma yang sesudahnya itu al-maf'ul tsani, itu maf'ul yang kedua. Nah, di sini. Maka di situ ada ba'udatan. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udah. Begitu. Nah, bacanya dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak segan-segan, tidak malu ayyadriba, membuat perumpamaan ayyaj'ala mathalam ma ba'udah. Jadi perumpamaan mathalan yang pertama itu maf'ul tsani, kemudian
Ba'udah itu masalan itu adalah maf'ul awal, ba'udatan maf'ul tsani. Ba'udatan mufradul ba'udi. Jadi kalau jamaknya adalah jamaknya ba'ud, ba'udu, ba'udatan ba'udatun ba'udataini ba'udu. Jadi ba'ud itu adalah ba'udu itu adalah jamak dari nyamuk, beberapa nyamuk. Wa huwa sigharul baqi, dan nyamuk itu nyamuk kecil. Nah, ini perumpamaan yang Allah buat. Tentu kalau Allah membuat perumpamaan sekecil apapun itu banyak manfaatnya, banyak hikmahnya. Dengan adanya Allah membuat nyamuk, membuat perumpamaan seperti lalat, nah kemudian laba-laba, itu banyak manfaatnya. Dengan adanya nyamuk maka ada pabrik nyamuk. Kemudian ada lagi pohon-pohon ini anti nyamuk. Jadi kalau misalnya diuliskan ke badan kita, nah dikasayakan ke badan kita, ke awak kita dikasayakan, daun-daun itu ada. Nah ini ada juga daun-daun yang nyamuk itu kada mau berparak ke awak kita. Nah itu. Jadi banyak hikmah yang kita ambil setiap yang Allah ciptakan. Tidak pernah yang Allah ciptakan itu sia-sia, tidak pernah. Jadi banyak manfaatnya, banyak hikmahnya yang kita ambil kalau kita mau merenungkan. Jadi kita bukan melihat ciptaan yang kecilnya itu seperti, namun orang-orang Yahudi dia melihat kepada nyamuk yang kecil yang suka menggigit. Nah, kemudian melihat kepada lalat, melihat kepada laba-laba, bukan mengambil hikmahnya. Disinilah kelemahan-kelemahan pemikiran orang-orang Yahudi. Dia tidak mengambil hikmah, dia tidak berpikir terhadap Allah yang ciptakan. Begitu. Fama faukaha atau ay akbaru minha, atau yang lebih besar lagi. Kalau ada lagi yang lebih besar, Allah itu tidak malu. Misalnya menciptakan gajah lebih besar daripada nyamuk, itu kan tidak malu. Jadi semua ciptaan Allah itu banyak hikmahnya, banyak manfaatnya kalau kita renungkan, kalau kita ambil hikmah. Orang-orang yang beriman, setiap yang Allah ciptakan pasti mengambil hikmahnya. Kita selalu mengambil hikmah dari yang Allah ciptakan. Aila yatruku bayanahu, dan tidak meninggalkan Allah itu bayanuhu, penjelasannya di sini. Lima fihi minal hukmi, pada apa padanya, minal hukmi, daripada hikmah, daripada hikmah. Jadi selalu ada hikmah. Jadi hikmahnya ada. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamun, mereka mengetahui, annahu ay al-misalu, perumpamaan itu, al-haqqu, benar. Perumpamaan yang Allah buat itu benar kalau memang orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang Yahudi yang tidak beriman, dia bertanya justru mengolok-olok, bertanya mengolok-olok, bukan mencari tahu, tetapi mengolok-olok. Padahal mungkin sudah tahu aja. Kenapa nih Allah Ta'ala menciptakan seperti lalat, nyamuk. Ini mengolok-olok. Bertanya tidak mencari jawaban, tetapi mengolok-olok saja. As-sabitul waqi'u mauqi'u. Jadi as-sabitul waqi'u mauqi'uhu. Ketetapannya itu artinya ketetapan tempatnya. Jadi ketetapan tempatnya, ketetapan yang jatuh tempatnya. Jadi sudah kebenaran. Jadi situ satu kebenaran. Satu kebenaran itu. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu sudah menetapkan bahwa itu adalah benar. Jadi banyak hikmah yang bisa kita ambil dari ciptaan Allah itu.
annahul haqqu min rabbihim, sesungguhnya perumpamaan itu betul-betul min rabbihim, dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna ma la aradallahu bihadza masalah. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada ciptaan Allah, fayaquluna ma la aradallahu bihadza masalah. Lalu mereka berkata, maza aradallahu bihadza masalah. Mengapa Allah itu hendak membuat ini perumpamaan, membuat perumpamaan ini, mengapa? Kata mereka ini, mengapa? Bertanya tapi mengolok-olok. Masalah itu adalah tamyiz. Jadi dalam kaidah ilmu nahwu tamyiz bihadzal misali, dengan ini perumpamaan. Wa ma istifhamul inkari mubtadaun. Jadi di sana ada maza aradallahu bihadza masalah. Ma di situ bukan untuk bertanya. Jadi ada pertanyaan yang namanya ma, tapi itu mencari jawaban. Jadi di sini ma istifhamul inkari. Ini bertanya tapi untuk mengingkari, dalam arti untuk mengolok-olok saja. Maza adalah mubtada. Waza, di dalam jumlah itu maza itu ada bimakna allazi bisilatihi, itu silatnya, hubungannya, khabaruhu, kabarnya. Ayu faidatin, apa faidah fihi padanya. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala fi jawabihim, dalam menjawab mereka. Yudillu bihi katsira. Yudillu bihi ay bihadza maksali, menyesatkan dengan perumpamaan itu, menyesatkan dengannya, ay bihadza maksali, perumpamaan. Jadi perumpamaan itu katsira, banyak, menyesatkan. Hanya bagi orang-orang Yahudi. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, artinya perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat itu justru memperkuat keimanan kita. Dan banyak hikmah yang bisa kita gali, kita ambil dari ciptaan Allah. Baik ciptaan Allah yang kecil, yang halus daripada nyamuk, atau nengganal daripada gajah, itu banyak perumpamaan yang kita ambil. Yudillu bihi ay bihadza maqtali katsiran anil haqqi likufribihim. Anil haqqi, dari kebenaran, likufribihim, itu karena kekufuran mereka, kekufuran orang-orang Yahudi itu. Begitulah sikap orang-orang Yahudi. Wa yahdi bihi katsira, dan mendapat petunjuk dengannya perumpamaan tadi katsira itu banyak orang-orang yang beriman mendapat petunjuk. Minal mu'minin litasdikihim bihi, artinya daripada orang-orang mukmin banyak mendapat petunjuk dengan perumpamaan tadi. Litasdikihim bihi, karena kebenaran mereka membenarkan terhadap perumpamaan. Jadi orang-orang mukmin yang membenarkan terhadap perumpamaan yang Allah buat itu banyak ini mendapatkan petunjuk. Setiap yang Allah ciptakan, kalau kita renungkan, kalau kita ambil hikmahnya, banyak kita mendapat petunjuk. Banyak kita mendapat petunjuk. Jadi apa saja yang Allah ciptakan, langit, bumi, termasuk isinya juga, isi alam semesta ini, kalau kita renungkan, kalau kita ambil hikmahnya, banyak kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak bertanya. Kalau orang Yahudi bertanya, tapi bukan mencari jawabannya. Namun mereka justru mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, di dalam Al-Quran memang begitu. Orang-orang munafik juga bertanya mengolok-olok Allah. Ingin menipu Allah. Orang Yahudi bertanya. Ya, mereka juga bertanya karena orang Yahudinya tidak beriman, justru mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari kebenaran. Wa may yudillu bihi illal fasikin. Wa ma di situ dan tidaklah. Wa may yudillu bihi dan tidaklah menyesatkan bihi dengan dia pertanyaan dengannya perumpamaan tadi. Jadi perumpamaan itu tidak menyesatkan kepada orang-orang yang beriman. Justru orang-orang yang beriman dengan perumpamaan yang Allah buat, perumpamaan yang kecil dari nyamuk atau yang besar dari nyamuk, itu tidak membuat orang-orang beriman itu artinya ya keimanannya menurun, justru keimanannya semakin kuat. Nah, wa may yudillu bihi dan tidaklah menyesatkan dengannya perumpamaan tadi illal fasikin kecuali orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik al-kharijina an ta'atihi. Ya, orang-orang Yahudi itu orang-orang yang fasik, mereka keluar dari ketaatan sehingga dia tidak mau. Nah, jadi tidak mau menyembah Allah. Jadi percaya bahwa adanya Allah, percaya adanya Nabi Muhammad, percaya kepada kitab tapi tidak menyembah, tidak taat kepada Alkitab, yakni kitab Al-Quran itu, tidak taat kepada Allah. Nah, di sini wa ma yudillu bihi illal fasiqin dan tidaklah menyesatkan dengannya perumpamaan itu illal fasikin kecuali orang-orang yang fasik. Hanya orang-orang yang fasik. Al-kharijina min ta'atihi. Orang-orang yang keluar dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, ulun sampaikan kajian tafsir Jalalain ini ayat 20 surah Al-Baqarah ayat 26. Mudah-mudahan kita dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita. Semua yang Allah ciptakan dapat kita mengambil hikmahnya sehingga ya dapat memperkuat keimanan kita, menambah keimanan kita sehingga kita dapat petunjuk, dapat hikmah. Kita ambil hikmahnya, dapat hikmah dari yang Allah ciptakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu maufiq ila aqamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.